Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dari kelas 4D dengan NPM 247522128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang mencakup 3 poin utama. Perbandingan strategi distribusi, alur pembelian dari produsen ke distributor, serta langkah operasional dalam sistem informasi akuntansi penjualan distributor lengkap dengan referensi teoritis yang kredibel. Mari kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 2 pilar utama. Pilar pertama adalah pilar strategis, di mana kita akan mengupas tuntas perbedaan jenis distribusi berdasarkan cakupan pasarnya. Pilar kedua adalah pilar operasional sistem informasi akuntansi, yang membedah alur pengadaan barang atau purchasing cycle dan alur penjualan barang, sales cycle, serta instrumen kontrol internal di dalamnya. Masuk ke pertanyaan pertama, apa perbedaan antara distribusi intensif, eksklusif, dan selektif? Strategi distribusi menentukan bagaimana produk menjangkau konsumen akhir melalui perantara. Pada distribusi intensif, fokus utamanya adalah ketersediaan barang secara masif. Perusahaan menempatkan produk di sebanyak mungkin gerai retail. Strategi ini sangat cocok untuk barang convenience seperti air mineral atau makanan ringan. Bergeser ke arah tengah, kita memiliki distribusi selektif. Di sini, produsen memilih beberapa perantara di wilayah geografis tertentu berdasarkan kapabilitas layanan mereka. Konsumen biasanya membandingkan harga dan kualitas sebelum membeli, atau shopping goods, seperti kosmetik bermerek dan elektronik. Terakhir, distribusi eksklusif membatasi hak penjualan hanya kepada satu distributor resmi di wilayah tertentu untuk menjaga prestise dan loyalitas merek yang ketat. Ini umum digunakan pada barang-barang mewah atau specialty goods seperti mobil super sport atau jam tangan mewah. Sekarang, mari kita bedah pertanyaan kedua. Bagaimana alur prosedur pembelian barang dari produsen ke distributor? Siklus pengeluaran ini kita bagi menjadi 4 tahap prosedural utama. Yang pertama, requisition atau permintaan. Saat sistem inventaris distributor mendeteksi persediaan di gudang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang menerbitkan dokumen internal bernama purchase requisition. Yang kedua, purchase order atau pemesanan. Departemen pembelian mengevaluasi permintaan tersebut dan menerbitkan purchase order atau PO resmi kepada produsen terpilih. Dokumen ini mengunci komitmen, harga, dan kuantitas. Kemudian, receiving atau penerimaan. Ketika produsen mengirimkan barang, staf gudang penerima akan melakukan blind count atau menghitung tanpa melihat kuantitas di PO terlebih dahulu. Untuk objektivitas, lalu mencocokkan fisiknya dengan salinan PO. Setelah cocok, diterbitkan laporan penerimaan barang atau LPB. Kemudian, cash disbursement atau pelunasan. Terakhir, dilakukan prosedur three-way matching atau mencocokkan data pada PO, LPB, dan faktur penagihan dari produsen. Setelah valid, bagian keuangan melakukan transfer pembayaran dan pembukuan transaksi tersebut ke dalam jurnal pengeluaran kas serta memperbarui buku pembantu utang. Cash disbursement atau pelunasan. Terakhir, dilakukan prosedur three-way matching atau mencocokkan data pada PO, LPB, dan faktur penagihan dari produsen. Setelah valid, bagian keuangan melakukan transfer pembayaran dan pembukuan transaksi tersebut ke dalam jurnal pengeluaran kas serta memperbarui buku pembantu utang. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan ketiga yang sangat krusial. Jelaskan langkah-langkah dalam sistem informasi akuntansi penjualan distributor.
Sebagai distributor, transaksi kita didominasi oleh penjualan kredit berskala besar kepada retailer. Sistem informasi akuntansi memproses ini dalam 3 langkah sistematis. Pertama, order dan kredit. Ketika pesanan penjualan atau sales order diterima dari retailer, bagian kredit dalam organisasi wajib memverifikasi profil keuangan pembeli tersebut. Pesanan hanya akan disetujui jika saldo piutang mereka masih di bawah limit kredit yang ditentukan. Ini adalah aspek pengendalian risiko piutang tak tertagih. Kedua, gudang dan pengiriman. Setelah disetujui, sistem menerbitkan perintah penyiapan barang ke gudang. Barang yang diambil kemudian diserahkan ke bagian pengiriman untuk dibungkus, dimuat, dan dikirim bersama dengan dokumen pengantar resmi berupa surat jalan atau delivery order yang wajib ditandatangani oleh penerima. Yang ketiga, penagihan dan penerimaan kas. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan atau invoice berdasarkan data surat jalan yang valid. Akuntan mencatat piutang dagang dan penjualan ke jurnal penjualan. Ketika pembeli membayar tagihan tersebut, kasir memprosesnya menjadi bukti kas masuk dan piutang pelanggan pun dihapuskan. Di balik alur penjualan tersebut, sistem informasi akuntansi mengintegrasikan dokumen kontrol yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan atau fraud. Berdasarkan teori sistem akuntansi dari Prof. Mulyadi, terdapat prinsip non-negosiasi mengenai segregation of duties atau pemisahan fungsi. Fungsi penjualan yang mencatat pesanan, fungsi gudang yang memegang aset fisik, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi yang menjurnal transaksi tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Tanpa pemisahan ini, risiko manipulasi data persediaan dan kas akan sangat tinggi. Demikianlah pemaparan presentasi dari saya. Semoga melalui penjelasan ini, kaitan erat antara strategi distribusi fisik dengan keandalan sistem informasi akuntansi dapat dipahami dengan baik guna mendukung operasional bisnis yang transparan dan akuntabel. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.